Shalom, saudaraku. Jumpa lagi dengan saya, Fabianus Eko, dalam channel Legend of Jesus. Itu memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, pertanyaan kali ini yang akan saya jawab adalah mengapa kita berpantang dan berpuasa? Saudaraku, menjelang masa Prapaskah ini, menjelang memasuki hari Rabu Abu, tentunya kita akan segera memasuki masa berpuasa. Nah, pertanyaannya mengapa kita berpantang dan berpuasa? Saudaraku, setiap masa Prapaskah kita diajak oleh gereja untuk bersama-sama berpantang dan berpuasa. Puasa dan pantang yang disyaratkan oleh gereja Katolik sebenarnya tidak berat, sehingga sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita, bagi Anda dan saya, untuk tidak melakukannya. Nah, saudaraku, namun meskipun kita melakukannya, tahukah kita arti pantang dan puasa tersebut bagi kita umat Katolik? Nah, bagi kita umat Katolik, berpuasa dan berpantang artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan mengorbankan Yesus di kayu, dengan pengorbanan Yesus di salib sebagai sili dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Jika pantang dan puasa dilakukan dengan hati tulus, maka keduanya dapat mengantar kita bertumbuh dalam kekudusan. Kekudusan ini yang dapat berbicara lebih lantang daripada khotbah yang berapi-api sekalipun. Dan dengan kekudusan inilah kita mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Allah begitu mengasihi dan menghargai kita sebagai manusia, sehingga kita diajak olehnya untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan ini. Caranya dengan bertobat, berdoa, dan melakukan perbuatan kasih. Dan sesungguhnya inilah yang bersama-sama kita lakukan dalam kesatuan dengan gereja pada masa Prapaskah. Jangan kita lupa bahwa masa Prapaskah selama 40 hari ini adalah karena mengikuti teladan Yesus yang juga berpuasa selama 40 hari, 40 malam sebelum memulai tugas karya penyelamatan. Hal ini bisa dilihat di Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11 dan juga Lukas 1 sampai dengan 3, Lukas 4, 1 sampai dengan 13. Yesus berpuasa di padang gurun dan pada saat berpuasa ia digoda oleh iblis, saudaraku. Yesus mengalahkan godaan tersebut dengan bersandar pada sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Maka, meskipun kehendak bersandar pada sabda Tuhan tidak mengalahkan godaan pada saat kita berpuasa, dengan doa dan merenungkan sabda Tuhan, kita akan semakin menghayati makna puasa dan pantang pada masa Prapaskah ini. Puasa dan pantang tidak terlepas dari doa dan juga kasih amal, saudaraku. Jadi, puasa dan pantang bagi kita tidak pernah terlepas dari doa dan amal kasih dalam masa Prapaskah. Puasa, pantang, dan doa disertai juga dengan perbuatan amal kasih bersama-sama dengan anggota gereja yang lain. Hal ini selalu dilakukan oleh gereja bersama dengan kisah yang namanya aksi puasa pembangunan. Nah, di mana pada masa puasa kita diwajibkan untuk menyisihkan sebagai milik kita untuk disumbangkan melalui gereja. Nah, saudaraku, dengan demikian, berpantang dan berpuasa bagi kita orang Katolik merupakan latihan rohani yang mendekatkan diri pada Tuhan dan juga sesama. Dan bukan untuk hal lain, seperti semata-mata menyiksa badan, seperti diet supaya kurus, menghemat, dan lain-lain. Janganlah kita lupa tujuan utama berpuasa dan berpantang adalah supaya kita dapat lebih menghayati kasih Tuhan yang kita terima dan kasih kepada Tuhan. Kita diajak untuk merenungkan sengsara Kristus demi menyelamatkan kita. Dan selanjutnya, kita diajak untuk menyatakan kasih kita kepada Kristus dan dengan mendekatkan dirinya dan juga kepada sesama. Nah, saudaraku, dengan berpuasa, kita mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Dengan mendekatkan dan menyatukan diri dengan Tuhan, maka hendaknya menjadi kehendak kita dan juga karena kehendak Tuhan yang terutama dalam keselamatan dunia, maka melalui puasa dan pantang kita diundang oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan di dunia, yaitu dengan berdoa dan menyatakan pengorbanan kita dengan mengorbankan Yesus, dengan pengorbanan Yesus di kayu salib
kita pun dapat mendoakan keselamatan dunia dengan melalui mendoakan bagi keselamatan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua, bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak, saudara atau teman-teman atau orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita yang harus kita kasih, dan kepada imam dan juga pemimpin gereja kita maupun saudara kita yang belum dibaptis ataupun mereka yang belum mengalami Kristus, dan semoga kita mendoakan mereka boleh mengalami Kristus di dalam masa puasa ini. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati oleh channel ini, Anda boleh silakan subscribe dan juga bagikan kepada orang lain agar bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.